sahabat Motivi. Senang rasanya Motivi kali ini bisa menemani kalian semua. Yuk segera kita sinau bareng Motivi. Motivi, jendela informasi dan edukasi. Sinau bareng Motivi. Rangkuman materi dalam rangka mempersiapkan penilaian akhir tahun bagi siswa kelas 6, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai sinau bareng kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Sahabat Motivi, rangkuman materi yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, yaitu dalam bahasa Yunani artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman tersebut terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Proklamasi kemerdekaan merupakan pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Makna proklamasi Indonesia sebagai bentuk kebebasan bangsa Indonesia dari tangan penjajahan. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, sederajat, dan bebas. Masih terkait dengan peristiwa sebelum dan saat proklamasi. Sahabat Motivi, proklamasi Indonesia bisa terwujud atas perjuangan besar para tokoh pendahulu bangsa. Sebelum dilaksanakan proklamasi, terjadi berbagai peristiwa, di antaranya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang terjadi tanggal 15 Agustus 1945, di mana golongan muda mengamankan Insinyur Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan tokoh bangsa dan golongan tua dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Mohatta akhirnya sepakat bersedia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo menjemput beliau berdua menuju Jakarta, tepatnya di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, dan melakukan perundingan. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda, tokoh-tokoh nasional berkumpul untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Tokoh yang berkumpul adalah Soekarni, Sutiro, B.M. Diah, Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Hatta. Teks proklamasi pun berhasil disetujui pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dini hari. Naskah proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Dan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu di hari Jumat, dibacakanlah
Proklamasi Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Demikian tadi sahabat MoTV, rangkuman materi terkait dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita akan lanjutkan ke rangkuman materi berikutnya tentang kerjasama ASEAN. ASEAN yang dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Sambil mengamati foto Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok, akan saya bacakan menteri-menteri yang mewakili penandatanganan Deklarasi Bangkok. Yang pertama, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kedua, Tanat Koman dari Thailand. S. Raja Ratnam dari Singapura. Yang keempat, Narcisco Ramos dari Filipina. Dan yang kelima, dari negara kita Indonesia, Adam Malik. Menuju ke kerjasama ASEAN, sahabat MoTV. Kerjasama ASEAN di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hankam, pertahanan dan keamanan, dan juga kesehatan. Kerjasama di bidang politik, contohnya pengiriman duta dan konsulat, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, kerjasama kawasan yang damai, bebas, dan netral atau Zona of Peace, Freedom, and Neutrality atau disingkat ZOPAN. Kerjasama yang lain yaitu di bidang ekonomi. Contohnya, berdirinya pabrik-pabrik dan industri seperti pabrik pupuk urea amonia di Malaysia, pabrik abu soda di Thailand, pabrik pupuk di Indonesia, dan pabrik tembaga ASEAN di Filipina. Juga ada yang baru-baru diluncurkan adalah pembentukan pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asia (MIA). Kemudian satu lagi yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang menciptakan perdagangan seimbang dan adil. Itulah kerjasama di bidang ekonomi. Selanjutnya, kerjasama di bidang pendidikan. Contohnya, tukar-menukar pelajar, tukar-menukar pengajar, diadakannya Olimpiade ASEAN, dan pemberian beasiswa. Kerjasama di bidang sosbud, sosial budaya. Contohnya, tukar-menukar budaya, promosi pariwisata, mengadakan SEA Games atau ajang olahraga tiap 2 tahun sekali. Juga ada ASEAN SOCA, yaitu kegiatan yang mencakup perlindungan hak penyandang disabilitas. Kita lanjutkan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Contohnya, mencegah penyebaran penyakit termasuk COVID-19 dan narkoba, pertukaran tenaga medis, penanggulangan polusi.
kerjasama di bidang HANKAM untuk menjaga stabilitas perdamaian dunia. Contohnya, pengiriman pasukan pertahanan, menyelesaikan konflik. Juga ZPAN yang tadi di bidang politik juga masuk di bidang HANKAM. ZPAN merupakan perjanjian mengenai kawasan damai bebas netral, Zona of Peace, Freedom and Neutrality. Setelah kita mengetahui kerjasama ASEAN, kita akan mengenal negara tetangga di kawasan Asia. Berikut akan disampaikan sedikit tentang negara-negara ASEAN beserta hal-hal yang unik, hal-hal yang menarik dari tetangga Indonesia di kawasan ASEAN. Ada negara Thailand yang dikenal dengan negara gajah putih. Negara ini juga mempunyai pantai yang indah, yaitu Phuket, Pattaya, dan Pantai Patong. Di ASEAN juga ada Singapura yang dikenal dengan negara paling bersih. Tetangga Indonesia di ASEAN yang lain ada Brunei Darussalam yang terkenal sebagai negara pengekspor minyak bumi terbesar di ASEAN. Ada 3 negara yang menjadi tempat penelitian untuk sektor pertanian, yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Negara tetangga yang lain yaitu Vietnam. Vietnam terkenal dengan delta Sungai Mekong. Sungai Mekong, sungai yang terpanjang di Asia. Negara Laos adalah salah satu negara ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut. Negara berikutnya adalah Kamboja. Kamboja terkenal dengan memiliki puncak gunung yang tertinggi, yaitu Gunung Phnom Aural. Gunung Phnom Aural, gunung yang memiliki puncak tertinggi di Kamboja. Selanjutnya ada negara Myanmar, di mana yang terkenal dari negara Myanmar adalah Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy yang mengalir dari Myanmar dan bermuara di Laut Andaman. Ya, sekali lagi, muara dari Sungai Irrawaddy adalah di Laut Andaman. 2 negara tetangga yang lain ada Malaysia, terkenal dengan negeri jiran, dan Filipina, terkenal dengan julukan Rumah Revolusi Hijau. Itu tadi sedikit kita mengenal negara tetangga di kawasan ASEAN beserta hal-hal yang unik. Materi atau rangkuman yang terakhir yang akan kita pelajari di Sinau Bareng Motivi kali ini adalah modernisasi. Modernisasi adalah perubahan masyarakat tradisional menuju masyarakat maju atau modern. Ciri masyarakat modern. Masyarakat modern selalu mengalami perubahan. Masyarakat modern, masyarakat yang mudah untuk mendapatkan informasi. Masyarakat modern menggunakan teknologi yang tinggi. Masyarakat modern memiliki mobilitas yang tinggi. Masyarakat modern memiliki interaksi hubungan manusia berdasarkan kepentingan. Modernisasi punya dampak yang positif dan dampak negatif. Di antara dampak yang positif adalah
kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang pesat yang maju. Masyarakat akan semakin mudah menjalankan aktivitas sehari-hari. Masyarakat maju dalam sebuah pola pikir dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan maju dan berkembang. Selanjutnya ada dampak negatif dari modernisasi, yaitu tingkat kriminalitas yang tinggi. Sifat individualistik lebih menonjol. Sifat konsumtif meningkat. Polusi pencemaran tidak terkendali. Budaya asing berkembang bebas. Serta merebaknya budaya boros, budaya hura-hura atau yang dikenal dengan hedonisme. Demikian kiranya sahabat Motivi apa yang kita pelajari bersama. Semoga penilaian akhir tahun bagi kalian bisa kalian lampaui, kerjakan dengan mudah, lancar, mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian, terima kasih. Salam sehat, salam semangat, salam Motivi. Jendela informasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.